Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Jam berapapun kalian menonton, semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bab baru, yakni di bab 3, dan ini adalah pertemuan pertama. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI tahun 45. Yang kita akan bahas yakni marilah bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Pada pokok bahasan ini kalian akan pelajari bab 3. Setelah mempelajari bab sebelumnya, tentu pengetahuan dan pemahaman kalian semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja harus diikuti pula oleh sikap dan perilaku yang semakin baik. Pada bab ini, kalian diajak untuk menyelami kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu menganalisis kewenangan lembaga-lembaga menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 45. Bisa kalian amati gambar yang ada di layar HP kalian. Tahukah kalian gambar apakah itu? Ya, gambar tersebut adalah gedung MPR atau DPR RI, merupakan tempat para wakil rakyat yang sering kita sebut anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga negara yang hak dan kewajibannya diatur dalam UUD RI tahun 45. DPR bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah atau dengan kata lain menjadi wakil rakyat dalam mengawasi pemerintahan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Walaupun demikian, pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Sejarah bangsa Indonesia diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan untuk membangun sistem politik milik bangsa Indonesia sendiri. Kemudian, sejarah mencatat sistem politik Indonesia sejak tahun 45 sampai dengan tahun 98 belum menunjukkan sistem politik yang mapan. Jatuh bangun kabinet di Orde Lama, pembeloan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin dan monotafsir terhadap Pancasila oleh Orde Baru memperlihatkan sistem politik Indonesia terus mencari bentuknya. Pembangunan sistem politik Indonesia menjadi sebuah sistem politik yang mapan menuntut peran aktif seluruh rakyat Indonesia. Upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk membangun sistem politik Indonesia akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh rakyat Indonesia. Pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas ada tentang suprastruktur dan infrastruktur. Mulai dari suprastruktur dan infrastruktur, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Suprastruktur. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang sangat menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuk, baik yang berupa input atau masukan atau output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siyah yang berarti strategi. Pengertian sistem dan politik, beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik. Mulai dari yang pertama, yakni David Aston. Dia menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoratif kepada masyarakat. Dan menurut Rusadi Kanta Prawira berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat,
alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain yaitu dibagi menjadi 4, mulai dari yang pertama, daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat. Yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Dan yang ketiga, membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Dan yang keempat, keputusan bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Nah, jadi suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintahan dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undang lainnya. Nah, kita masuk di infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Di Indonesia, banyak sekali organisasi atau sekelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. Mulai dari pertama, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Mulai dari yang pertama, partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Selanjutnya, kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang punya kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayaran pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serikat buruh, dan sebagainya. Kelompok penekan, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintahan sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Misalnya, dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi, mogok, dan sebagainya. Dan yang terakhir, media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat-alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Cukup sekian pemaparan pada pertemuan kali ini. Kita akan berjumpa di minggu yang akan datang. Apabila ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan kepada guru kalian dengan menggunakan platform yang sudah disediakan oleh guru Anda. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.